Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan Muzaki dengan NIM 2151504071110055 yang akan menjelaskan tentang cookies dan DNS pada tugas LK04 kali ini. Kali ini topik materi yang akan dibahas yang pertama adalah prinsip kerja dari cookie, yang kedua adalah proses web search, dan yang ketiga adalah konsep DNS. Sebelum kita mengenai prinsip kerjanya cookies, yang pertama kita harus mengenai apa itu cookie. Cookies atau yang disebut dengan HTTP cookies atau website cookies adalah file teks yang menyimpan data kecil untuk mengintegrasi komputer saat menggunakan jaringan komputer, dan juga dia menyimpan rekam jejak dan aktivitas yang dilakukan oleh user. Jadi data itu bakal diterima oleh website dan dikembalikan ke website tersebut. Selanjutnya adalah prinsip kerja cookies. Cookies dapat menyimpan data registrasi personal, mulai dari nama, hal yang disukai di website, dan juga banyak hal yang lainnya. Data cookie menuju ke server tertentu atau website tertentu, sehingga ketika browser mengirim data cookie ke web server, hanya data cookie-nya saja yang dikirim. Oleh karena itu, saat user mengakses website tersebut lagi, data itu akan dikembalikan kepada user, dan user dapat melihat jejak rekam yang pernah dilakukan di website tersebut, seperti layaknya ID, login, dan lain-lain juga. Selanjutnya adalah cache. Cache adalah tempat menyimpan data sementara pada sistem, baik pada komputer, aplikasi, maupun website. Sedangkan web search adalah ruang yang menyimpan data di server untuk digunakan lagi saat proses loading web, agar proses loading website menjadi lebih cepat. Prinsip kerja dari cache yang pertama adalah website atau browser menerima request dari pengunjung website. Yang kedua, browser mengirimkan keinginan agar server mengetahui info yang dibutuhkan oleh user. Yang ketiga, server mencarikan info tersebut. Yang keempat, server memberikan dokumen yang dibutuhkan ke browser. Yang kelima, server dan browser menyimpan dokumen itu alias cache itu tersebut di website. Yang keenam, website menampilkan info-info yang telah diminta oleh user di awal. Yang ketujuh, ketika user kembali ke web tersebut dan mencari info yang sama, maka server dan browser akan memberikan simpanan yang telah pernah dicari sebelumnya. Gampangannya, saat pertama kali Anda mengakses website, aplikasi browser akan mulai mengenali dan melakukan penyimpanan informasi dari halaman website. Penyimpanan informasi tersebut akan sangat berguna, yang nantinya akan memunculkan halaman website yang sama dengan saat diakses untuk kedua kalinya dan seterusnya. Jika terdapat perubahan data pada halaman website, browser akan memberikan permintaan update data ke server, sehingga halaman website yang tampil merupakan halaman website yang sudah up to date. Selanjutnya, kita akan membahas yang namanya DNS. DNS atau singkatan dari Domain Name System merupakan server yang menghubungkan URL dengan IP address. DNS mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, user harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Jadi DNS ini seperti mempermudah keseluruhan dari user. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari DNS. Terdapat 5 prinsip, yaitu pertama, DNS query, DNS recursive resolver, root name server, TLD name server, dan authoritative name server. Yang pertama adalah DNS query, yaitu adalah proses di mana ketika Anda mengetikkan URL alamat domain website pada sebuah browser, itu adalah DNS query. Jadi saat Anda memasukkan URL pada sebuah browser, DNS server secara otomatis akan mencari informasi IP address URL tersebut pada file host server. Jika tidak ditemukan, maka server akan mencari rekam informasi yang pernah tercatat di dalam cache. Gunanya cache adalah di situ. Yang kedua, DNS query tersebut memiliki 3 jenis yang berbeda, yaitu recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Prinsip yang kedua adalah DNS recursive resolver.
DNS request resolver adalah proses pertama pencarian informasi IP address yang dilakukan oleh komputer. Jika informasi yang relevan tidak ditemukan pada cache, maka sistem akan mencari pada cache penyedia internet atau ISP. ISP itu seperti provider internet. Yang prinsip ketiga, root name server. Jika informasi yang diminta oleh klien tidak ditemukan di ISP, sistem akan mencari informasi yang dibutuhkan pada root name server. Di database itu akan menjawab soal nama domain dan IP address. Root name server sendiri tidak memiliki semua informasi hostname dan IP address. Server ini hanya meneruskan informasi ke pihak tiga yang memiliki informasi tersebut. Selanjutnya adalah TLD name server. Jadi melalui root name server, sistem akan menggunakan top level domain untuk menemukan sistem informasi yang terkait. Contohnya, jika TLD menggunakan ekstensi domain .eu or .jv, berarti server akan menggunakan servernya Australia. Contohnya seperti .us berarti menggunakan servernya US. Dengan begini, itu mempermudah pencarian informasi ke server yang memiliki informasi dan data tersebut. Selanjutnya adalah prinsip yang terakhir, authoritative name server. Jadi setelah menemukan server tempat hostname disimpan, authoritative server memiliki semua informasi lengkap tentang website yang telah dituju. Pada semua informasi yang diminta sesuai hasilnya, browser pun akan menampilkan website atau halaman yang kalian minta pada awal pencarian. Biasanya, proses pencarian konten melalui DNS server ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditetapkan up to date, seperti yang dijelaskan pada chat tadi. Tapi beberapa informasi juga dapat disimpan dalam bentuk chat pada DNS server agar proses query tersebut dapat berjalan lebih cepat. Jadi prinsip di sini itu satu sama lain saling berhubungan. Mungkin sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.